Shalom, selamat sahabat, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh jumpa kembali bersama dengan The Panelist, di mana kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita untuk kuartal keempat. Dengan judul besar kita adalah tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Dan sahabat, hari ini kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga, yaitu tentang memahami sifat manusia. Dan malam hari ini kita sudah ada 5 orang panelis yang akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita dari malam ke malam atau dari hari ke hari. Untuk itu kita akan awali pertemuan kita dengan doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah di mana kami boleh berjumpa kembali dalam panel diskusi pelajaran sekolah sahabat. Dan sahabat, hari ini kami akan mempelajari pelajaran yang ketiga. Bagaimana kami harus memahami sifat manusia. Ada 5 hamba Tuhan yang akan membahas pelajaran sekolah sahabat sepanjang pekan ini. Biarlah urapan dari sorga boleh kiranya menjadi bagian dalam kehidupan mereka, khususnya untuk menjabarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di sorga, berkati juga perangkat yang kami gunakan, agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami memperoleh berkat-berkat Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, sebelum kita akan memulai panel diskusi kita pada malam hari ini, biarlah para panelis boleh menyapa sekaligus untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, silakan Pendeta Monang Tambunan. Selamat malam dan selamat sahabat bagi kita semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada. Sangat senang bertemu kembali dalam acara diskusi sekolah sahabat kita pada malam hari ini dari buku sekolah sahabat tentang kematian, proses kematian, dan harapan masa depan. Dan kita tiba di dalam pelajaran yang ketiga, memahami sifat manusia. Saya Monang Tambunan, dan saya sekarang berdomisili di California dan melayani di gereja Loma Linda Indonesian SDA Church. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pendeta Soleman Lumbangal. Shalom, selamat malam. Selamat sahabat kepada Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada. Pada malam ini kita bertemu kembali dalam belajar sekolah sahabat online live streaming. Semoga pelajaran ini membawa pengetahuan yang baru bagi kita di dalam kehidupan rohani kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selanjutnya, Pendeta Donli Sinaga. Shalom, selamat sahabat bagi pemirsa dimanapun berada saat ini. Senang rasanya boleh bertemu kembali lewat media yang kita gunakan malam hari ini untuk mendalami pelajaran sekolah sahabat kita. Saya Pendeta Donli Sinaga, melayani di distrik Simalungun Selatan 1, daerah Sumatera kawasan utara. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pendeta Sam Sumampau. Selamat malam, selamat sahabat bagi pemirsa yang bergabung di dalam sekolah sahabat online streaming. Senang berjumpa kembali. Saya Pendeta Sam Sumampau. Saya melayani di Kupang, tepatnya Gembala Jemaat sekaligus Chaplain di SLA Nusrah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau. Selanjutnya yang terakhir adalah Pendeta Hector Simbolon. Silakan Pendeta. Shalom, selamat sahabat Bapak Ibu terkasih dimanapun Anda berada. Senang berjumpa dalam pelajaran sekolah sahabat online streaming kita pada malam hari ini bersama saya Pendeta Hector Simbolon, melayani di distrik Samosir Timur dan Selatan. Terima kasih para panelis yang sudah hadir pada malam hari ini, di mana para panelis akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita hari per hari. Nah, nanti akan diawali oleh Pendeta Monang Tambunan. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan bagi Bapak, Ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan berkaitan dengan
materi pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini, silahkan tulis di ruang komentar. Ya, silahkan tulis di ruang komentar. Nanti pada sesi kedua, para panelis akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Jadi pastikan Bapak Ibu boleh silakan untuk memberikan pertanyaan dan tulis di ruang komentar. Nah, sebelum kita masuk di pelajaran hari Minggu, di hari Sabat petang, ayat intinya terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sepanjang pekan ini kita akan mempelajari tentang eksistensi keadaan atau sifat manusia itu berkaitan dengan kematian. Oleh sebab itu, kita akan lebih dalam lagi untuk mempelajarinya. Silakan Pendeta Monang Tambunan untuk membahas tentang makhluk hidup di hari Minggu. Terima kasih Pendeta James Hursina dan juga para pemirsa dimanapun Anda pada kesempatan malam Sabat yang indah ini. Kita akan memulai pelajaran kita dari pelajaran yang ketiga, memahami sifat manusia. Dari seri pelajaran tentang kematian, proses kematian, dan harapan masa depan. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari satu perdebatan yang luar biasa, pertentangan akan kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu kita melihat bahwa Tuhan mengatakan kepada manusia yang baru saja diciptakan itu, bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ditempatkan di tengah-tengah taman itu, janganlah engkau sentuh dan makan. Dan bila mana engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Allah mengatakan kepada manusia yang pertama itu, pastilah engkau mati. Tetapi dalam Kejadian pasal 3 kita membaca percakapan antara ular dan perempuan itu yang mengatakan bahwa bila mana engkau memakan buah pohon yang baik dan jahat itu, setan mengatakan engkau sekali-sekali tidak akan mati. Nah, firman yang mana, perkataan yang mana yang benar? Apakah perkataan Allah atau perkataan setan mengenai keadaan sifat alami manusia? Nah, perdebatan ini telah menjalar bukan hanya kepada manusia yang pertama itu, tapi juga kepada kita zaman yang hidup sekarang ini. Banyak sudah mempunyai pemahaman yang kurang tepat tentang keadaan manusia itu. Apa yang dikatakan oleh firman Allah bertolak belakang dengan keyakinan yang dimiliki umat-umat Tuhan, baik pun mereka itu Kristen sekalipun, yang percaya bahwa keadaan orang mati setelah dia mati, keadaan manusia setelah ia mati, bahwa rohnya masih sadar. Nah, benarkah demikian? Nah, kita sudah membaca tadi yang dibacakan oleh Pendeta James Hursina, Kejadian 2:7 sebagai inti kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, di dalam ayat ini kita membaca definisi makhluk hidup atau hidup itu atau jiwa itu. Yaitu dikatakan bahwa Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi bahannya debu ya atau tubuh, lalu kemudian Allah bentuk, lalu Allah memberikan nafas atau roh, maka tubuh itu ditambah dengan nafas atau roh menjadi makhluk hidup. Nah, kemudian demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Tetapi kita juga membaca di dalam Kejadian pasal 24 sampai pasal Kejadian 1 ayat 24 sampai 27 bahwa Allah juga menciptakan binatang-binatang. Sama seperti Allah menciptakan manusia dan Hawa pada hari yang ke-6. Dan menurut Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19 bahwa binatang juga Allah ciptakan dari tanah. Sama seperti manusia. Nah, pertanyaan bagi kita adalah apakah manusia dengan binatang sama ya dalam hal ini? Di dalam bahasa Inggrisnya ya dikatakan bahwa mereka sama. Mereka menjadi nefes haya, makhluk hidup. Itulah sebabnya juga
Raja Sulaiman memberikan dalam pengkhotbah bahwa nasib manusia sama dengan nasib binatang bila mana mereka mati. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin bagi kita mengatakan, iya, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya kalau binatang mati, ya dia mati, rohnya mati juga. Karena kita tidak percaya bahwa binatang punya roh. Bagaimana manusia? Manusia dikatakan mempunyai roh, terpisah dari tubuhnya. Jadi pada waktu manusia mati, maka rohnya masih sadar dan masih hidup. Benarkah demikian? Apakah itu ajaran Alkitab? Itulah sebabnya pada 1 minggu ini kita akan membahas itu semuanya. Nah, kembali lagi pelajaran hari Minggu. Apakah makhluk hidup itu? Nah, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa makhluk hidup itu atau jiwa itu sendiri, ya, adalah terdiri dari tanah yang dibentuk oleh Allah, ditambah nafas atau ruah atau roh, maka ia menjadi makhluk hidup. Nah, apakah definisi kematian? Ya, jadi definisi kematian adalah kebalikan dari proses penciptaan itu sendiri. Jadi kalau mati itu artinya adalah bahwa ia bukan lagi makhluk hidup, tapi makhluk mati, atau dia bukan lagi jiwa. Kenapa dia bisa tidak lagi jiwa? Oleh karena tidak ada nafas di sana. Maka makhluk hidup dikurang nafas, itu kembali lagi kepada tanah. Jadi itulah sebabnya juga Allah mengatakan, bila mana engkau mati, maka engkau kembali ke debu tanah sebagaimana engkau dijadikan. Jadi sangat jelas Alkitab mengatakan bahwa makhluk hidup itu adalah tanah ditambah nafas. Nah, pertanyaan sekarang bagi kita adalah, sebagaimana yang diperdebatkan oleh banyak orang, ya, apakah benar memang pada waktu seseorang mati, rohnya masih sadar? Dan apakah benar memang, sama seperti ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai orang miskin Lazarus, ilustrasi orang kaya dan orang miskin Lazarus yang meninggal dunia, yang masuk ke surga dan berada di pangkuan Abraham, bahwa kalau ia baik, maka ia akan masuk ke surga, dan kalau dia jahat, maka ia akan masuk neraka. Atau kalau dia di tengah-tengah, dia perlu mengalami purgatori atau inkarnasi. Nah, kita akan membahas itu dari pelajaran hari Senin sampai hari Kamis, dan inilah yang bisa saya bawakan dalam pembukaan pada hari Minggu ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pendeta James Ursina. Terima kasih Pendeta Tambunan yang sudah membahas pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari Minggu. Selanjutnya kita akan masuk pelajaran hari Senin, yaitu tentang orang yang berbuat berdosa itu yang harus mati. Yang akan dibawakan atau yang akan dibahas oleh Pendeta Sulaiman Lumban Gal. Silakan Pendeta. Baik, Shalom Bapak Ibu sekalian, maka kita akan tiba ke pelajaran hari Senin. Ya, judulnya orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya, dari judul ini memang sudah ke arah penegasan, ya, bahwa sering kita dengarkan suatu kalimat, siapa yang berbuat, dialah yang bertanggung jawab. Artinya, ya kalau saya berbuat, saya harus bertanggung jawab. Atau ungkapan yang lain, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, tetapi ada juga ungkapan mengatakan seorang makan cempedak, yang lain kena getahnya, ya, atau semua kena getahnya. Jadi khusus untuk pelajaran kita pada hari Senin ini kepada personalnya, ya, personalnya apa yang dilakukan, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Dan secara khusus pelajaran kita 1 minggu ini, ya, memahami sifat manusia. Saya coba tambahkan bahwa sifat manusia itu ya, ada 2, ya, sifat penciptaannya dan yang kedua sifat karakter atau tabiatnya. Nah, kalau sifat penciptaannya kita sudah tahu, ya, dari tanah atau debu tanah ditambah napas kehidupan, maka itulah manusia hidup, ya. Masuk yang kedua adalah
ke karakter atau tabiat. Nah, jadi oleh karena kita, ya, saya sudah berbuat dosa, tentu saya harus mati, masuk atau merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Mbak Tuhan, Pendeta Monang Tambunan, bahwa ketika engkau memakan buah pohon larangan itu, ya, maka engkau akan mati. Nah, saya atau Adam dan Hawa melakukan satu tindakan yang salah, maka mereka harus menanggung akibatnya. Oleh karena upah dosa ialah maut, maka di sini penjelasannya adalah ke arah maut itu sendiri, ya. Kalau dalam judulnya dikatakan mati. Nah, memang ini agak ngeri sekali, ya. Nah, tetapi ada pernyataan di dalam Yehezkiel 18 ayat 4 dan 20. Saya akan coba baca 2 ayat di dalam buku Yehezkiel 18. Sungguh, ini ayat yang keempat, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Nah, ke ayat 20, orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sepertinya ini adalah mengarah kepada hukum sebab akibat. Saya bersalah karena saya melakukan atau melanggar hukum atau melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Kalau dalam hal pelajaran kita sudah jelas, karena tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, perintah Allah, maka saya berdosa. Dari akibat dosa itu saya harus mati. Jadi kata harus dibuat dalam judul pada hari Senin ini menandaskan memang tidak ada peluang atau tawar-menawar atau pilihan, ya. Pilihannya atau kalau berbuat dosa, orang itu harus mati. Nah, jadi ketika masuk kepada pelajaran tentang berbuat dosa dan harus mati, maka ada 2 konsep alkitabiahnya, ya. Salah satunya adalah bahwa manusia dan hewan sama-sama mati. Ini tertulis dalam kitab suci Pengkhotbah 3 ayat 19 sampai 20. Kita sudah tahu ini bagaimana Raja Salomo mengatakan, nasib manusia adalah sama seperti nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Nah, jadi baik manusia, baik binatang. Jadi artinya, sekalipun kita ciptaan yang mulia di antara ciptaan Allah, ya, yang segambar dan serupa dengan citra Allah, ya, dan posisinya sekarang kita sudah berdosa, ya, maka Raja Salomo dalam Pengkhotbah 3 ayat 19 dan 20 mengatakan bahwa kita sebenarnya sama dengan binatang, ya, level kematiannya, ya, dan level dosanya, ya, level akibat dosa itu sama kita dengan, tidak berbeda, ya. Napas yang kita gunakan sama, fisik atau debu yang melekat dalam tubuh kita ini sama. Cuman yang membedakan kita mempunyai akhlak dan pikiran. Nah, jadi semoga dengan pelajaran hari Senin, ya, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Itu yang harus mati. Nah, jadi
saya juga percaya mengenai firman ini, penegasan di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 4 dan kemudian di ayat 20 diulangi, ya, diulangi kembali. Saya berbuat dosa, saya yang harus mati. Bukan anak saya yang harus menanggung dosa itu. Anak saya berbuat dosa, bukan saya yang menanggung dosanya, ya. Jadi masing-masing bertindak atau menerima akibat dari apa yang diperbuat, ya. Tetapi kalau masuk ke arah sosial, memang, ya, kalau saya berbuat dosa kemudian melanggar hukum, misalnya membunuh, maka saya dipidana. Akibatnya ada bagi keluarga, bagi anak-anak, ya, ada akibat. Tapi bukan dia yang menanggung dosa yang saya perbuat. Nah, baik hukum Allah, baik hukum pemerintah juga melakukan seiring selaras, ya. Jadi dengan pelajaran hari Senin ini menandaskan bagi kita supaya kita lebih hati-hati untuk melakukan dosa-dosa dan pelanggaran. Semoga menolong kita pada malam ini. Terima kasih. Kita serahkan kepada Pendeta James Hursina. Baik, terima kasih Pendeta Sulaiman Lumanggaol yang sudah membahas pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Senin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk untuk pembahasan pelajaran hari Selasa, saya ingin menyapa para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat sahabat, Bapak Anjaya Rudi Purba. Selamat sahabat, Ibu Violita Sihotang, Bapak Sony Sihombing, Bapak Kenneth Mambo, Ibu Mentari, Bapak Saryanto, Bapak Henry Poluan, Ibu Mary, Ibu Preti, Bapak Monang Haryanja, kemudian Bapak Endrupa, Ibu Christine Pangau, Bapak Saryanto, dan Bapak Charles Gomirong. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang selalu setia untuk mengikuti panel diskusi pelajaran sekolah sahabat melalui online streaming. Baik, sekali lagi, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tulis di ruang komentar. Nanti di sesi kedua, para panelis akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Baik, selanjutnya kita akan masuk di pelajaran hari Selasa, yaitu tentang roh kembali kepada Tuhan. Untuk itu, silakan Pendeta Doni Sinaga untuk membahas pelajaran hari Selasa. Baik, kembali saya menyapa pemirsa dimanapun berada pada malam hari ini. Terima kasih untuk hamba Tuhan Pendeta James, Pendeta Monang Tambunan, dan juga Pendeta Lumanggaol yang sudah mengawali pelajaran yang membuka, ya, kepada pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Sesungguhnya hamba Tuhan Pendeta Monang tadi sudah panjang lebar menyampaikan dengan begitu terang benderang, ya, sehubungan dengan bagaimana kondisi dan situasi manusia itu disebut menjadi makhluk yang hidup. Ada dua ayat kunci di hari Selasa ini dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 dan juga Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, ya. Sebenarnya ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Baik, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 seperti yang sudah disampaikan tadi, ini adalah proses bagaimana manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Karunia yang terbesar yang kita terima sebagai manusia adalah ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas kehidupan. Akhirnya menjadi makhluk yang hidup atau menjadi manusia yang hidup, ya, menjadi memiliki jiwa atau nefas. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu dikategorikan lagi kepada bagaimana Pengkhotbah 12 ayat 7 menggambarkan, ya, bagaimana manusia itu menjadi makhluk yang mati ketika rohnya, ya, ketika rohnya berpisah dari tubuhnya. Kalau tadi proses kehidupan itu dimulai dengan debu tanah, ya, plus atau ditambah dengan nafas Allah, nafas hidup,
menjadi makhluk yang hidup, lalu kematian itu terjadi ketika debu tanah atau tubuh kita ini berpisah ya dari nafas ataupun dari roh ya yang sering kita sebut sebagai ruah ya, sehingga jadilah menjadi makhluk yang mati. Ya, makhluk yang mati. Apa yang saya mau katakan adalah bahwa saya coba-coba lihat definisi daripada roh itu dalam bahasa Ibrani yang kita sebut sebagai ruah itu diartikan sebagai ya, ruah itu diartikan sebagai roh, angin atau nafas. Artinya bahwa ketika judul di hari Selasa ini mengatakan roh kembali kepada Tuhan, banyak sekali orang mengartikan dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 ini seakan-akan bahwa ketika ada orang yang mati, rohnya akan kembali kepada Bapa, kepada Allah. Perlu kita ingat bahwa roh itu tidak berwujud. Ini dulu yang kita harus pahami. Ya, sehingga apa yang kita saksikan atau apa yang disampaikan melalui televisi, film dan yang lain-lain itu ya, itu sangat tidak alkitabiah. Ketika digambarkan ketika ada orang yang mati lalu rohnya keluar dari tubuhnya dengan memiliki wujud ya, sehingga dia masih bisa berkeliaran di sekitar orang-orang yang dia kenal. Ini sesungguhnya bukanlah ya alkitabiah. Karena apa yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 itu ya, dikatakan bahwa dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Seringkali diartikan sebagai ketika orang mati lalu rohnya akan kembali kepada Bapa dalam pemahaman pengertian ada wujudnya. Ya, dalam sekolah kita katakan bagaimana mungkin ya masakan ya orang yang baik dan orang yang jahat akan berada di hadapan Allah, kan begitu. Kalau dalam konteks kita ya roh itu dalam bentuk wujud yang menghadap kepada Allah. Nah, tetapi ketika kita kembali kepada definisi ruah yang kita pelajari malam hari ini, bahwa itu juga mengartikan sebagai nafas. Selain artinya roh, ya angin atau juga nafas. Dengan kata lain, ketika seseorang itu mati, ya ruahnya itu ya kembali kepada Allah. Dalam konteks itu bukan dalam bentuk wujud yang kita pikirkan selama ini, ya. Lalu itu sesungguhnya ya mengarah kepada nafas yang dihembuskan oleh Allah kepada tubuhnya, ya debu tanah itu. Itulah yang kembali kepadanya ataupun kepada Allah. Lalu dalam pelajaran kita di hari Selasa ini juga disinggung tentang ya bagaimana ketika banyak pemahaman di dunia ini yang berbicara tentang ada orang yang mati lalu rohnya masih gentayangan, atau ya rohnya ataupun orang mati itu mengadakan inkarnasi ya berulang-ulang, apakah itu dalam bentuk manusia atau binatang, hewan dan yang lain-lain. Inilah sesungguhnya yang mau dibantah oleh kebenaran firman Tuhan, oleh Alkitab yang mengatakan bahwa ya roh itu ya dalam arti ruah itu, nafas Allah itu yang dihembuskan kepada manusia itu, itulah yang kembali kepada Tuhan. Ya, jadi tidak ada pemahaman di dalam Alkitab mengatakan bahwa orang yang mati itu masih berikan petunjuk, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut. Ya, masih bisa berkomunikasi, atau dengan kata lain yang sering kita kenal dengan spiritisme. Ya, kondisi orang yang mati masih berkomunikasi dengan orang yang hidup. Jadi ini yang sebenarnya yang mau kita sampaikan di dalam pelajaran hari Selasa ini, ya, mengatakan bahwa sama seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Maulana Tambunan tadi, bahwa manusia ya dalam konteks kematian itu sama dengan ya hewan. Ya, sama dengan hewan dalam arti bahwa dia tidak lagi memiliki nafas, ya, tidak lagi memiliki ruah tadi. Jadi mungkin inilah
yang boleh saya sampaikan ya sehubungan dengan pelajaran hari Selasa. Tentu nanti kita akan dalami di dalam diskusi ya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pendeta Jess. Baik, terima kasih Pendeta Donli Sinaga yang sudah membahas pelajaran suka sahabat kita untuk hari Selasa. Selanjutnya kita akan masuk di pelajaran hari Rabu, yaitu orang mati tidak tahu apa-apa. Ya, silakan Pendeta Sam Sumampau untuk menjelaskan, menjabarkan pelajaran hari Rabu, orang mati tidak tahu apa-apa. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Jen Bursina. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan pendeta yang sudah mendahului pelajaran kita, Pendeta Monang Tembunan, Pendeta Sulaiman Lumbandau, dan juga Pendeta Donli Sinaga. Jadi, sebagaimana apa yang sudah dibahas, secara khusus apa yang sudah dibahas oleh Pendeta Lumbandau, bahwa oleh karena dosa, maka manusia yang sesungguhnya diciptakan baka, dalam pengertian mempunyai kehidupan yang kekal, maka oleh karena dosa, dan sebagaimana dinyatakan di dalam Roma pasal 5 dan juga Roma pasal 6, daripada doa upah dosa itu adalah maut, ya, upah dosa itu adalah maut. Maka di dalam pelajaran kita yang sekarang ini, pelajaran hari Rabu, judulnya adalah orang mati yang oleh karena dosa itu, maka kondisi keadaan dia pada saat dia mengalami yang namanya kematian, dia tidak tahu apa-apa. Dan itu kita bisa lihat di dalam Ayub pasal 3 ayat 11 sampai ayat 13, Mazmur 115 ayatnya yang ke-17, Mazmur 146 ayat yang ke-4, dan juga Pengkhotbah 9 ayat 5 dan ayatnya yang ke-10. Inilah beberapa ayat-ayat yang menyatakan secara garis besar bahwa orang yang sudah mati itu tidak tahu apa-apa. Walaupun di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini ada beberapa pelajar Alkitab ataupun komentator Alkitab. Bahkan ya boleh dikatakan orang Kristen yang berpendapat bahwa ayat-ayat ini secara khusus apa yang disampaikan di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 11 sampai ayat 13 itu adalah bahasa, menggunakan bahasa puitis. Dengan demikian tidak dapat digunakan untuk menyatakan keadaan orang mati. Dan memang saudaraku, kalau bahasa puitis itu mempunyai atau memiliki arti ganda. Dan bahasa puitis itu memang bisa disalah mengertikan. Tetapi sesungguhnya dari ayat-ayat yang tadi saya sudah sebutkan, Ayub pasal 3, Mazmur 114, Mazmur 146, dan juga Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, sesungguhnya kalau kita mau melihat, itu bahasanya sangat clear, sangat jelas. Dan konsep orang mati tidak tahu apa-apa yang diajarkan di ayat-ayat ini, atau notabene-nya ayat-ayat yang ada di Perjanjian Lama, ini selaras dengan ajaran keseluruhan daripada Alkitab. Keseluruhan daripada Alkitab. Jadi kalau kita perhatikan Ayub pasal 3, ayat 11 dan juga ayatnya yang ke-13, sesungguhnya ini Ayub menyesali kenapa dia lahir tetapi dia mengalami penderitaan yang kita bisa baca di Ayub pasal 1 dan Ayub pasal 2 itu. Dia menyesali. Oleh karena itu keluarlah kata-kata dia sebagai manusia, kenapa saya tidak mati saja waktu saya dilahirkan. Dengan demikian dia bisa tetap tenang. Dia tidak mengalami yang namanya penderitaan. Dan kalau kita baca di ayatnya yang ke-13 dari Ayub pasal 3 itu dikatakan, jikalau tidak aku sekarang berbaring, tidur, dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat.
Jadi inilah kondisi orang mati. Seperti orang tidur yang ini bukan, kalau orang Jakarta bilang bukan tidur ayam, artinya masih setengah sadar, jadi bisa tahu. Tapi ini memang yang benar-benar yang tidur, pulas tidur, dia tidak tahu apa-apa. Jadi seperti itu orang mati. Lalu berikutnya, kalau kita melihat di Mazmur 115, Mazmur 146, ini bahasanya sangat clear. Di situ kalau kita baca di Mazmur 115 dan juga Mazmur 146 itu dikatakan orang-orang, bukan orang-orang mati, akan memuji-muji Tuhan. Lalu di ayat yang keempat dari Mazmur 146 dikatakan, apabila nyawa orang itu melayang, artinya meninggal, maka lenyaplah maksud-maksud orang yang sudah mati. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa. Dia tidak dapat memuji Tuhan. Dia sudah tidak punya maksud di dalam tanda petik kehidupan ya. Artinya kita mengikuti alur pikiran orang-orang yang mengatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian, seperti ada satu dunia lain, seperti itu. Lalu berikutnya, di dalam Mazmur pasal 9, ayat 5 dan 10, di situ juga bahasanya sangat tegas, sangat jelas. Dikatakan ayat 5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Orang hidup tahu dia akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Ini seperti judul pelajaran di hari Rabu ini. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Tidak ada kenangan. Itu semua sudah lenyap. Lalu di ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga selama masih hidup. Tetapi kalau sudah mati, tidak ada lagi pekerjaan. Tidak ada lagi pertimbangan, tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat. Jadi, saudara-saudaraku, ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, kita dengar, itu adalah gambaran yang sangat alkitabiah, gambaran yang sempurna tentang apa yang terjadi ketika makhluk hidup, pelajaran hari Minggu tadi, mengalami yang namanya kematian. Jadi sekali lagi, orang yang mati itu orang seperti orang tidur, dia tidak tahu apa-apa. Hamba Tuhan yang nyawai dalam bukunya Alfa Omega jilid 6 halaman 436 mengatakan, bagi orang percaya kematian hanyalah tidur saja. Itulah sebabnya tidak heran waktu Lazarus mati, Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sedang apa? Tidur. Ya, bagi orang percaya kematian hanyalah tidur saja. Suatu saat, satu ketika, satu keadaan di mana orang itu tenang. Hidup terlindung dengan Kristus di dalam Tuhan. Dan apabila Kristus yang adalah hidup menyatakan dirinya kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dia di dalam kemuliaannya. Jadi saudara-saudaraku, orang yang mati tidak tahu apa-apa. Dia tidur. Tapi bila mana dia mati di dalam Tuhan, maka nanti bila mana Yesus datang yang kedua kali, menyatakan kemuliaannya, maka kita juga akan dibangkitkan di dalam kemuliaan Yesus. Jadi penekanan pelajaran hari Rabu, orang mati itu tidak tahu apa-apa. Itulah pelajaran hari Rabu yang boleh saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pendeta Kursina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sumampo yang sudah membahas pelajaran Supersahabat kita untuk hari Rabu. Sebelum kita masuk di pelajaran hari Kamis, yaitu tentang beristirahat bersama para leluhur, kembali saya akan menyapa para pemirsa yang sudah hadir dan mengikuti panel diskusi Supersahabat kita pada malam hari ini. Selamat sahabat, selamat malam kepada Ibu Mary Saragi, Raja Guguk, Bapak Hasli Malim, Bapak Victor Josinaga,
Bapak Boy Hermawan dan Ibu atau Bapak Hehania. Ya, kemudian ada Bapak Albert Daniel Solang, Ibu Janet Sepang, kemudian Bapak Jori Rondonuwu, dan Bapak Pahala Sihotang. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Jadi sekali lagi, jika ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita, silakan Bapak Ibu boleh tulis di ruang komentar, dan di sesi yang kedua nanti para panelis akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Dan pastikan kita terus mengikuti panel diskusi Sekolah Sahabat agar kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan pada malam hari ini. Lanjut, kita akan masuk di pelajaran hari Kamis yang akan dibawakan oleh Pendeta Hector Simbolon. Silakan Pendeta. Baiklah, Bapak Ibu, kita sampai kepada pelajaran yang hari Kamis. Satu ayat yang menarik dari pelajaran ini adalah Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 disebutkan, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi ini cerita tentang Abraham ya, yang sudah tua dan suntuk umurnya. Jadi semua orang yang hidup di dunia ini menantikan dan berdoa supaya ya kalaupun harus beristirahat, biarlah beristirahat dalam waktu yang sudah suntuk umurnya dan sudah memutih rambutnya. Dan ada pelajaran yang menarik lagi yang saya lihat di sini adalah ketika mereka sudah beristirahat ataupun meninggal, mereka dikumpulkan bersama para leluhurnya. Jadi ketika Abraham meninggal, dia disatukan bersama dengan istrinya Sarah di Gua Makpela, begitu juga dengan anaknya dan keturunannya. Daud juga ketika dia mati dikuburkan di kota Daud. Ya, dan ini juga ada beberapa suku ataupun daerah yang melakukan hal yang sama. Salah satunya adalah seperti orang Batak ya, seperti kami. Dari manapun dia meninggal, kalau sudah ditentukan Bonapa Sogitnya atau daerah asalnya akan dikumpulkan di sana. Dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita disebutkan, yang pertama menunjukkan bahwa mengingatkan kepada kita yang masih muda dan hidup bahwa setiap orang pasti akan menunggu waktunya untuk sama seperti para leluhurnya. Jadi kita sangat tidak setuju dengan kalimat yang menyebutkan bahwa nasa jolma ikon mati, kata orang Batak kan, karena sejujurnya tetap akan ada orang hidup ketika Yesus akan datang yang kedua kalinya, tetapi mengingatkan kepada orang yang masih hidup dan yang lebih muda bahwa akan ada waktunya mereka akan beristirahat. Lalu yang berikutnya adalah dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita disebutkan bahwa dari tempat yang samalah bersama-sama umat-umat pilihan Tuhan akan keluar dari tempat itu untuk masuk bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan surga nanti. Jadi pelajaran kita pada hari Kamis berputar di sana, dan semoga ketika kita pun harus beristirahat nantinya dari tempat yang sama, kita akan keluar untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada Pendeta James. Baik, terima kasih Pendeta Hector Simbolon. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah selesai untuk pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat kita secara keseluruhan, dan kita akan masuk di sesi yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Baik. Pertanyaan pertama adalah ini dari Bapak Saryanto. Saya nggak tahu Bapak Saryanto berada di mana. Bapak Saryanto memberikan pertanyaan seperti berikut. Ya. Pertanyaan saya, Pak, pada waktu nanti datang Tuhan yang kedua kalinya, manusia akan dibangkitkan. Apakah roh yang sudah kembali kepada Tuhan
akan kembali ke badan manusia pada saat manusia dibangkitkan. Ya, jadi pertanyaannya adalah apakah roh yang sudah kembali kepada Tuhan akan kembali ke badan manusia pada saat manusia dibangkitkan. Oke, untuk pertama, persilakan Pendeta Monang Tambunan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Saryanto. Silakan. Terima kasih Pak Saryanto, pertanyaan yang sangat luar biasa dan memang itulah juga pandangan dan anggapan bagi banyak umat Tuhan atau manusia di luar sana. Nah, pertanyaannya adalah apakah pada waktu Tuhan kedatangan yang kedua kali manusia akan dibangkitkan, rohnya akan kembali, rohnya yang kembali kepada Tuhan akan dikembalikan kepadanya waktu dibangkitkan, kira-kira demikian. Pertanyaannya adalah, pertama, sebelum kita jawab ke core pertanyaan tadi, apakah memang benar ya roh yang sudah orang meninggal itu kembali kepada Tuhan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, pelajaran sekolah sahabat kita sangat jelas mengatakan bahwa jiwa itu adalah manusia itu sendiri. Jadi, nah, apa itu manusia? Manusia yang hidup adalah tanah ditambah dengan nafas, ya. Dalam bahasa Ibrani-nya namanya ruah, di dalam bahasa Inggrisnya namanya spirit, ya, atau breath, ya, nafas, breath. Nah, lalu perpaduan kedua ini, tanah yang sudah dibentuk oleh Tuhan, lalu kemudian ruah atau nafas atau breath of life, maka dia menjadi manusia yang hidup. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi oleh Pendeta Doni Sinaga juga, apa itu mati? Mati itu adalah kebalikan dari makhluk hidup, ya. Jadi makhluk hidup tidak akan dikatakan makhluk hidup kalau tidak ada essence, yaitu yang kita sebut dengan ruha itu atau breath itu atau nafas itu. Kalaupun masih ada tanahnya, ya, atau materialnya. Jadi jelas dulu. Sekarang kemana roh itu? Nah, pertanyaan ini muncul oleh karena paham yang sudah dipengaruhi oleh paganisme atau kekafiran, yaitu paham yang dibangun oleh filsafat Greka, ya, yaitu seperti Plato, Socrates yang mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari dua bahagian, ya. Jadi dualisme, ya. Lalu dikatakan bahwa tubuh ini adalah penjara untuk roh, ya, penjara kepada roh, ya. Jadi pada waktu roh itu ada dalam tubuh, dia menjadi makhluk hidup, manusia. Pada waktu tubuh ini tidak ada roh, maka ia mati. Dari roh itu katanya escape, melarikan diri dari tubuh. Jadi pertanyaan sekarang bagi kita adalah, Alkitab mengatakan dalam Pengkhotbah, ia akan kembali kepada Tuhan. Apa maksudnya kembali kepada Tuhan? Sehingga hal ini menjadi pertanyaan. Nah, mari saya berikan satu ilustrasi. Kembali kepada Tuhan atau kembali di hadapan Tuhan. Nah, kita menganggap dan mengetahui dan percaya bahwa setiap orang yang baik akan masuk surga, tapi setiap orang yang jahat, ya, akan masuk neraka. Saya tidak mengatakan orang berdosa, karena semua kita orang berdosa, baik orang jahat maupun orang baik. Tetapi yang diselamatkan akan masuk surga, tapi yang tidak selamat akan masuk neraka. Pertanyaannya, bagaimana mereka yang tidak masuk neraka? Bagaimana mereka yang tidak masuk surga, tapi mereka masuk neraka? Apakah rohnya kembali kepada Tuhan? Ya. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan. Lalu kemudian, apa artinya kembali kepada Tuhan itu? Nah, mari saya berikan sebuah ilustrasi sederhana yang bisa mungkin kita lihat dengan mata kepala sendiri dan kita sering hadapi sehari-hari. Sebuah bola lampu akan menjadi bola lampu yang bermanfaat atau yang hidup kalau ada bola lampunya, ya, dengan ada listriknya. Jadi ada bola lampu dan ada listrik. Begitu bola lampu ini dialiri oleh listrik, maka bola lampu ini akan menghasilkan cahaya. Nah, begitu bola lampu ini tidak dialiri oleh listrik, maka cahayanya hilang. Pertanyaannya, kemana cahaya itu pergi? Ya, jadi ilustrasi ini bisa menolong kita, ya,
bahwa memang pada waktu kita meninggal, maka roh itu pun demikian, nafas itu pun demikian. Ya, Alkitab mengatakan kembali kepada Allah. Oleh karena memang roh nafas itu adalah pemberian Allah. Sebagaimana kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, maka Allah menghembuskan nafas itu. Jadi itu adalah pemberian Allah kepada manusia, ya, supaya tubuh ini yang dibentuk Allah bisa menjadi manusia. Dan begitu dia tidak lagi bernafas, maka nafas itu hilang. Nah, pertanyaannya, kalau kita mati, bagaimana kita bisa hidup? Saudaraku, ya, ini kadang-kadang kita menjengkali kekuatan dan kebesaran Tuhan. Allah itu, yang pelajaran kita, adalah pencipta. Dia yang memberikan nafas itu. Ya, dia juga akan sanggup mengembalikan nafas itu kembali kepada kita bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan itu adalah kemurahan Allah kepada kita. Itulah kasih karunia. Jadi tidak terlalu sulit bagi Allah mengembalikan nafas atau memberikan nafas itu kembali kepada kita bagi mereka yang sudah diselamatkan walaupun mereka sudah mati dan sudah menjadi tanah. Allah pencipta kita adalah Allah yang luar biasa, yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya dalam bahasa Ibrani-nya, kata penciptaan itu adalah bara. Bara artinya menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak eksis menjadi eksis. Jadi jangan khawatir, percayalah kepada Yesus, percayalah kepada Allah, maka ia akan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, mengembalikan orang yang mati kepada kehidupan. Terima kasih. Mungkin ditambahkan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Pendeta Tambunan sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Saryanto. Mungkin dari rekan-rekan gembala yang lain boleh menambahkan. Oke, saya lihat ada Pendeta Doni Sinaga sudah raise hand. Silakan untuk menambahkan dan melengkapi. Baik, terima kasih Pendeta James dan juga hamba Tuhan Pendeta Monang Tambunan yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Saya hanya mau menambahkan sedikit dari satu buku yang familiar bagi kita, ya, Maranatha Tuhan Datang, di halaman 301. Di sana ada rahasia-rahasia kebangkitan. Singkatnya begini, pada waktu kebangkitan, setiap manusia akan memiliki tabiatnya sendiri. Pada saatnya sendiri, Allah akan memanggil keluar orang-orang mati supaya diberi nafas hidup kembali dan menjadikan tulang-tulang kering hidup. Rupa yang sama akan keluar, tetapi akan bebas dari penyakit dan setiap cacat. Tubuh itu akan hidup kembali dengan pembawaan pribadi yang sama, sehingga sahabat akan mengenal sahabatnya. Tidak ada hukum Allah dalam alam yang menunjukkan bahwa Allah memberikan kembali ciri-ciri unsur yang membentuk tubuh yang sama sebelum kematian. Allah akan memberi orang benar yang mati itu suatu tubuh yang akan berkenan kepadanya. Singkatnya begini, ketika Yesus datang kali yang kedua, sesuai dengan buku ini dalam halaman 301 katakan, sesuai dengan juga yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Monang tadi, bahwa orang yang benar, orang yang akan dibangkitkan ketika Yesus datang kali yang kedua, ya, itu akan menerima kembali yang disebut tadi nafas, ya, nafas yang Tuhan telah hembuskan ketika seseorang itu ataupun Adam diciptakan oleh Tuhan. Tentu kita yakini bahwa nafas yang sama juga berasal dari Allah, atau ruah itu, ya, berasal dari Allah, itu akan kembali kepada kita. Lalu bagaimana dengan tubuh kita? Tulang belulang yang sudah kering katanya akan kembali bangkit, ya, setelah menerima ataupun ketika nafas itu kembali kepada tubuh itu, ya. Lalu dikatakan dengan rupa yang sama namun tanpa cacat. Ataupun dengan kata lain, tubuh yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan, ya, secara pengenalan nanti kepada orang-orang yang dibangkitkan itu, ya, sesuai dengan buku ini, ya, bahwa Tuhan akan, ya, menjadikan tubuh orang yang sudah mati itu ataupun tulang belulang itu disempurnakan kembali, dia menjadi tubuh yang berkenan di hadapan Allah
tubuh yang tanpa cacat, ya, pribadi yang dikenal oleh sahabat-sahabatnya dan rohnya. Itulah yang menjadikan seperti hamba Tuhan Pendeta Motang katakan tadi, bahwa ketika kebangkitan itu, roh itu, nafas itu kembali kepada orang benar yang akan dibangkitkan itu. Jadi singkatnya, ya, sesuai dengan pertanyaan itu, apakah orang yang mati itu rohnya akan kembali sesuai dengan nasihat dari buku ini ataupun pekabaran dari buku ini? Benar, nafasnya akan kembali sehingga dia akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi ya, ini akan menjadi tubuh atau manusia, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin itu sedikit tambahannya Pak Pendeta James. Makasih. Baik, terima kasih Pendeta Donli Sinaga dan Pendeta Tambunan yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Saryanto. Semoga bisa menjawab atas pertanyaannya. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, karena mengingat waktu, saya kembali ingin menyapa selamat sahabat Bapak Jeremia, Bapak Gosen Simbolon, Bapak Haryanto, dan Bapak Epsitel. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Bapak-bapak yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari ya mungkin Ibu ya, Nehania ya, dari Nehania. Pertanyaannya adalah, apa arti mati dalam pembahasan ini? Apanya yang mati? Mohon dijelaskan. Silakan Pendeta Sam Sumampau untuk menjawab pertanyaan dari Nehania. Apa arti mati dalam pembahasan pada sekolah sahabat kita? Dan apanya yang mati? Silakan. Baik, terima kasih Ibu siapa tadi? Nehania ya. Nehania. Jadi kalau ditanya apanya yang mati, pelajaran sekolah sahabat kita dari sahabat lalu, sahabat kedua, dan juga sekarang ini sahabat yang ketiga, sangat jelas bahwa yang dimaksudkan kematian itu adalah fisik kita. Ya. Kalau di pelajaran sekarang ini sifat, memahami sifat daripada manusia itu. Jadi kalau kita belajar dari Kejadian pasal 1 bahwa Tuhan memberikan kehidupan kepada Adam. Notabene-nya yang pertama itu Adam. Ya, dibentuk, lalu tadi Kejadian pasal 2 ayat 7 dihembuskan, Tuhan menghembuskan nefes kaya tadi. Jadi itu manusia punya sifat yang awal. Tapi sekali lagi oleh karena dosa, akhirnya ada sifat yang berikut, bahwa manusia yang tadinya baka menjadi panah, ya tidak kekal lagi. Jadi kalau mau ditanya yang dimaksud dengan kematian apa, jadi kematian fisik, ya kematian fisik, bukan kematian secara bagaimana ya saya mau katakan ini, agak sulit ini, nanti Pendeta Monang punya tanggung jawab ini ya. Jadi kematian secara fisik. Ya. Tadi sudah dikasih rumus bahwa tubuh tambah nafas hidup maka menjadi makhluk hidup. Itu pelajaran hari Minggu. Setelah mati sudah tidak ada lagi itu nefes, itu ruah itu. Tidak ada. Maka itulah yang dimaksud dengan kematian. Jadi ini tidak berbicara tentang kematian rohani. Tidak bicara tentang kematian rohani, di mana kalau kita tidak bertobat, ya nanti kematian kekal itu. Tidak bicara tentang itu. Mungkin dari saya itu dulu, mungkin dari sahabat-sahabat yang lain boleh lebih menjelaskan. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau. Mungkin ada yang ingin melengkapi, menambahkan atas pertanyaan dari Ibu Nehania. Ada? Ya, bisa saya tambahkan, Pendeta? Silakan, Pendeta Tambunan. Ya, jadi pertanyaannya adalah, apa arti mati dalam pembahasan ini dan apanya yang mati? Jadi kalau kita lihat dari rumus yang sudah juga dijelaskan oleh Pendeta Sumampau, bahwa makhluk hidup itu dikatakan makhluk hidup kalau ada dua hal yang terjadi, yaitu ada tubuh atau tanah, dan ada itu ruah atau breath atau nafas.
maka ia menjadi makhluk hidup. Nah, apa definisi mati? Mati adalah pada waktu ruh atau breath itu tidak ada, maka nefas haya itu atau makhluk itu pun menjadi tidak ada, yaitu artinya mati. Jadi, nah, yang dibicarakan di sini adalah kematian fisik, ya. Jadi, itulah sebabnya pada waktu seseorang meninggal, sama seperti firman Tuhan katakan, oleh karena engkau dijadikan atau diciptakan dari tanah, pada waktu engkau mati, maka engkau akan kembali kepada tanah atau debu tanah. Lalu kemudian, apa maksudnya mati di sini? Apa yang mati? Ya, yang mati itu adalah tubuhnya. Jadi dan semuanya dan rohnya juga tidak ada lagi, karena banyak orang mengatakan ya bahwa seperti yang katakan tadi, dualisme tadi itu, yaitu ajaran dualisme mengatakan bahwa manusia itu ya mempunyai dua hal. Yang pertama tubuh dengan roh, ya. Roh ini menjadi persoalan. Roh ini menurut mereka pada waktu seseorang mati tetap sadar, tetap ada. Makanya pertanyaannya adalah, apakah benar, ya kalau bisa saya tambahkan pertanyaannya, seseorang yang mati itu benar-benar mati? Ya, itu mungkin pertanyaannya. Karena apa yang mati? Ya, tolong jelaskan. Apakah pada waktu seseorang meninggal atau mati, ia benar-benar mati? Nah, kebanyakan orang Kristen mengatakan tidak mati. Tidak sebenarnya sepenuhnya mati atau sepenuhnya mati. Karena rohnya itulah yang sudah dibahas dari Pendeta Doni dan juga Pendeta Simbolon, bahwa mereka itu masih eksis, masih sadar. Nah, apa yang mati? Ya, semuanya mati. Dari ilustrasi yang saya berikan tadi adalah mengenai lampu. Pada waktu seseorang mati, maka cahaya lampu itu hilang begitu saja. Jadi tidak eksis lagi. Jadi itu sebabnya dalam pelajaran hari Rabu, ya dengan pelajaran hari Kamis menekankan kepada kita bahwa kenapa hari Kamis ini penting untuk kita ketahui. Pada waktu seseorang mati, maka dia dikuburkan. Nah, lalu kemudian dia dikuburkan sama seperti orang tuanya, bapaknya, leluhurnya dikuburkan. Dan mereka tidak ada di dalam surga. Dan mereka masih menunggu ya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah sebabnya di dalam Kisah pasal 2, 29 dan 34 mengatakan bahwa Daud sendiri, raja yang baik itu, sudah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada sampai sekarang. Ya, lalu kemudian kita membaca di dalam pelajaran hari Kamis, ya, bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa. Artinya bahwa orang mati itu memang sama sekali tidak ada lagi. Itu basically apa yang dikatakan oleh pelajaran sekolah sahabat. Jadi apa yang mati, semuanya mati, ya. Bahwa mereka tidak ada lagi, otaknya sudah tidak ada lagi, mereka tidak memuji lagi, kenangan mereka tidak ada lagi, ya. Mereka tidak mesti mengingat lagi, dan segala sesuatu tentang mereka, ya, melakukan sesuatu tidak bisa lagi. Jadi mereka tidak bisa lagi berjalan-jalan, melakukan ini, mengasihi dan sebagainya, berkata-kata tidak ada lagi. Itu mati semuanya. Jadi supaya kita jelas di sini, jangan bingung bahwa mati itu definisinya adalah tubuh dikurang nafas, itu mati. Dan apa yang mati? Semuanya mati. Artinya semuanya tidak ada lagi dan tidak eksis lagi dan tidak berada lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Bapak D. Lumban Gaul. Ya, Bapak D. Lumban Gaul. Pertanyaannya adalah, selama sahabat Amang Pandita, sebenarnya bagaimana sifat manusia itu? Sifat yang bagaimana yang dimaksud di sini? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak D. Lumban Gaul, silakan Amang Pandita S. Lumban Gaul untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Lumban Gaul. Silakan Amang Pandita S. Lumban Gaul. Horas Amang D. Lumban Gaul. Ini dia ya. Selamat sahabat ya. Baik. Jadi pertanyaan ini sangat baik ya. Saya coba ulang kembali pertanyaannya ya. Sebenarnya bagaimana sifat manusia itu? Sifat yang bagaimana yang dimaksud di sini? Oke. Amang Lumban Gaul ya, adalah saya sebut abang kak kali ya, abang lah ya. Nah,
Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 47 berbunyi begini. Sifat manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Nah, jadi kalau pertanyaannya sebenarnya bagaimana sifat manusia itu, maka jawabnya Paulus mengatakan sifatnya jasmani. Ya. Cuman kalau masuk lagi jasmani itu apa? Yaitu tadi jawabnya tanah ditambah napas hidup, ya, atau ya napas hidup. Kemudian jadilah jasmani yang hidup. Nah, kemudian ada jawaban dari Yakobus dalam Yakobus 3 ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Nah, pertanyaannya, sifat yang mana yang diterangkan oleh Yakobus ini? Berarti masuk kepada sifat tabiatnya, ya, karakternya. Jadi saya sebagai makhluk hidup, katakanlah manusia, ya, sifat alamiah saya itu dari tanah, ya. Ketika nanti napas itu terpisah dari fisik saya ini, saya menjadi debu tanah. Nah, ketika masuk kepada sifat yang kedua, Yakobus mengatakan, ya, digambarkan kepada binatang liar, burung, dan binatang menjalar, binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Itu dari sifat karakternya, ya, tabiatnya. Nah, cuman ya oke, sebelum ke sana, maka kita bisa lihat manusia, teman-teman atau pribadi-pribadi yang bisa mengontrol apa itu, misalnya kalau kita pergi ke taman marga satwa atau apa, seseorang itu bisa menjinakkan binatang liar, ya. Misalnya seorang bisa memanggil burung, seorang bisa melatih, ya, lumba-lumba atau apa. Nah, sifat yang mana itu? Ya, ya sifat karakternya tadi. Ya. Jadi pertanyaan dari Abang Abang Lumban Gaul ini untuk yang kedua, sifat yang bagaimana yang dimaksud di sini di pelajaran ini? Dua-duanya, ya, dua-duanya. Satu, bahwa kita terdiri dari sifat alamiahnya kita itu dari tanah plus ditambah dengan napas hidup, maka jadilah manusia yang hidup, bergerak. Kemudian dalam proses selanjutnya saya berkarakter, ya, sama seperti Adam waktu itu berkarakter. Ya, karakternya karakter apa? Karakter Allah, secitra, segambar dengan Allah. Tapi ketika kita sudah dalam lingkungan dosa, ya, karakter kita karakter dosa, ya. Alamiah saya tetap dari sumber yang pertama, tapi bergeser dari karakter Allah, dari citra Allah kepada sifat alamiah berdosa. Jadi yang Abang tanyakan di sini, Bapak Lumban Gaul tanyakan di sini, jawabnya dua-duanya kita pelajari supaya kita jangan terpengaruh dengan filsafat bahwa roh manusia itu masih bergentayangan, masih hidup seperti yang dikatakan tadi, kita tidak mati 100%, karena satu sisi lagi roh itu masih bergentayangan di alam semesta ini. Bukan demikian yang pelajaran ini maksudkan kepada kita, supaya kita balik lagi kepada teori penciptaan itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Mengingat waktu yang sudah berjalan dengan cepat, ya, terima kasih Pendeta Lumban Gaul yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Lumban Gaul. Lanjut, kita akan
masuk di pertanyaan berikutnya dari Ibu Janet Sepang. Ya, pertanyaan dari Ibu Janet Sepang. Nanti Pendeta Hector Simbolon boleh menjawab pertanyaan dari Ibu Janet Sepang Sunflower. Ya, jadi Ibu Janet Sepang bunga matahari. Pertanyaannya adalah, apakah bisa mengucapkan di saat berduka, selamat jalan, atau telah berpulang ke rumah Bapa? Karena masih banyak umat yang mengucapkannya. Oke, silakan Pendeta Simbolon untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Janet Sepang Sunflower. Terima kasih Pastor James dan Ibu Sepang yang sudah menyampaikan pertanyaan ini. Saya pikir hanya di Samosir ini saja yang pernah orang atau sering sebutkan begitu ketika berduka. Ternyata di tempat sebelah sana juga ada juga yang begitu. Namun kalau dipikir-pikir ya, kalau dibilang selamat jalan, emang yang matinya mau kemana? Iya kan? Lalu dibilang apa namanya dan lain-lain ya. Ada juga yang disebutkan dia sudah dipanggil ya ke sisi kanan Allah Bapa, katanya begitu kan. Jadi padahal secara alkitabiahnya hanya Yesus yang ada di sebelah kanan tahta Allah Bapa, kan begitu. Namun mari kita coba ganti ya. Sebenarnya bukan hanya yang bukan Advent saja yang sebutkan begitu, dan anggota jemaat kita pun banyak yang sebutkan selamat jalan. Hanya terakhir ini bolehlah diganti dengan ucapan selamat jalan dan lain-lain itu dengan kesan-kesan ketika bersama dengan mendiang di masa hidupnya. Dan ini sudah sering terjadi, dan ya di beberapa kesempatan ketika saya berkesempatan menguburkan orang, kata-kata untuk membicarakan atau berbicara dengan orang mati itu perlahan-lahan kita sudah ajarkan untuk digeser supaya tidak dicakapi lagi orang matinya, dengan kesan-kesan bersama dengan mendiang ketika masih hidup. Ya, ada hal-hal yang bisa ditiru dari mendiang ketika masih hidup. Jadi ceritanya jadi acara itu jadi seperti bercerita dia, bukan jadi justru selamat jalanlah opung, selamat jalanlah oma opa dan lain-lain, bukan begitu dia ya. Jadi untuk mengucapkan kata duka juga kepada orang yang sedang berduka ini juga perlu sangat hati-hati ya. Jangan sampai kita menyebutkan kata-kata penghiburan justru jadi seperti menyinggung orang lain ya. Seperti ada yang ada pertanyaan itu yang sebutkan ya, boleh tidak sebutkan tuh Allah yang mengambil, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hati-hati dengan bahasa-bahasa yang seperti itu ya. Tidak semua orang sanggup untuk menerima bahasa tersebut, dan tidak semua orang yang mampu menyebutkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Terima kasih Pastor James. Baik, terima kasih Pendeta Hector Simbolon. Semoga ini boleh menjawab ya pertanyaan dari Ibu Janet Sepang tadi. Terakhir, ini pertanyaan dari Ibu Christine Pangau. Nah, Pendeta Don Lisinaga, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Christine Pangau. Pertanyaan adalah, sebentar. Ya, pertanyaannya adalah, bolehkah ada ucapan duka, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan? Silakan, Pendeta Doni Sinaga untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Christine Pangau. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Christine. Ya, ini masih berhubungan dengan situasi ucapan-ucapan penghiburan ketika ada duka cita ya. Jadi kita harus kembali dulu kepada konteks. Ayat itu diucapkan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Ayub ketika dia baru menerima kabar-kabar yang sangat, ya dalam konteks kita manusiawi, sangat mengecewakan.
oleh karena hartanya habis, lalu anak-anaknya ya juga tidak ada lagi atau meninggal, dan juga kesulitan-kesulitan yang lain. Lalu muncullah kalimat itu yang mengatakan di dalam Ayub 1 ayat 21, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Inilah dasar dari kenapa Ayub sampaikan kalimat itu. Ya, kalaupun itu digunakan untuk menyampaikan ucapan duka cita, sebenarnya dari konteksnya saja kita tidak sepaham dengan apa yang Alkitab katakan, bahwa Tuhan tidak pernah dicobai dan tidak mencobai, sesuai dengan Yakobus 1 ayat 13 itu. Ya, dengan kata lain bahwa kematian itu sendiri ya sangat kontras pemahaman Alkitab dengan apa yang kita pahami selama ini, bahwa Tuhan telah mengambil ataupun Tuhan telah memanggil ataupun Tuhan ya melalui malaikat ini dan itu ya telah mencabut nyawa seseorang itu. Sekali lagi bahwa setiap konsekuensi dari dosa yang terjadi di dunia ini ya itu tentunya pembahasan kita tentang kematian ya, kematian oleh karena akibat dosa ya, kematian yang memiliki pengharapan juga untuk kebangkitan bagi yang percaya ya, bagi yang tidak percaya akan binasa. Baik, jadi inilah alasannya kenapa saya katakan bahwa sekali lagi ini bukan sesuatu ucapan kalimat yang tepat juga disampaikan ya, karena dalam konteks itu sendiri bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan kematian ya, Tuhan tidak pernah menginginkan kematian itu, karena Tuhan hanya menginginkan supaya manusia itu memiliki kehidupan yang kekal, keselamatan, kehidupan selama-lamanya. Tidak pernah ada dalam rencana Tuhan untuk kematian bagi manusia itu. Tapi itu kembali kepada pelajaran kita, pilihan manusialah yang menjadikan hal itu. Jadi sekali lagi ya, saya rasa ini bukan hal yang tepat juga ya untuk disampaikan ketika dalam situasi duka cita. Terima kasih Pendeta James. Mungkin ditambahkan hamba Tuhan yang lain. Oke, baik, terima kasih. Kita mengingat waktu ya, saya rasa boleh sedikit? Oke, sedikit ya, 1 menit. Iya, ya. Baik, jadi kalau kita melihat Ayub pasal 1 ayat yang ke-21 itu, saya lebih suka menggunakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau di situ dikatakan begini, aku dilahirkan tanpa apa-apa dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Gampangnya begini, waktu lahir tidak bawa apa-apa, waktu mati mau bawa apa? Ya, walaupun budaya banyak, ya seperti di Kupang ini orang Timur kalau orang mati, tapi yang ngisi itu orang yang hidup. Diisi itu baju-baju bagus semua, kain-kain adat diisi yang mahal-mahal. Ya. Jadi maksudnya sebenarnya kalau menurut saya nggak ada hubungannya itu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu bicara tentang kematian, enggak. Itu adalah perasaan apa ya? Perasaan sakit ya, sakit oleh karena penderitaan yang dialami oleh Ayub. Nah, itu dia. Itu satu. Kedua sedikit lagi tentang tadi keadaan sifat, memahami sifat manusia. Sebenarnya ini agak berbeda saya dengan Pendeta Luman Gaul. Sifat yang dimaksud itu adalah keadaan. Keadaan manusia pertama itu Kejadian pasal 2 ayat 7 itu Tuhan memberikan kehidupan yang bakar. Tapi setelah maksudnya dosa, maka keadaan atau sifatnya itu menjadi fana. Jadi ini tidak berbicara tentang karakter pelajaran sekolah sahabat kita di sahabat yang ketiga. Ini kita berbicara tentang keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa dan sesudah jatuh dalam dosa. Waktu sebelum jatuh dalam dosa dia hidup kekal. Setelah jatuh dalam dosa dia ada kematian. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita berburu dengan waktu. Ini ada pertanyaan lagi dari, masih ada 2 ya. Yang pertama dari Saudara Bapak Henry Poluan. Ya, nanti Pendeta Sumampo boleh menjawab pertanyaan dari Bapak Henry Poluan. Pertanyaannya adalah, apakah kematian orang dewasa dengan balita itu sama? Karena ada istilah balita itu belum berdosa karena belum tahu mana yang salah dan mana yang benar. Sedangkan karena satu orang atau Hawa berdosa, semua menjadi berdosa. Oke, silakan. Pendeta Sumampo.
saya pikir penjelasan dari rekan-rekan dari awal itu tentang kematian sudah sangat clear. Kalau ruahnya itu, nefesnya itu sudah tidak ada, itu mati. Mau orang dewasa, mau anak-anak itu mati. Tidak berbicara tentang oleh karena apa namanya tadi perbedaan. Oh, orang dewasa sudah tahu dosa. Anak-anak, tapi ingat, anak-anak juga itu oleh karena dosa juga. Ya, anak-anak meninggal, kenapa dulu? Permasalahan dia meninggal itu matinya anak itu kenapa? Apakah karena kesalahan dari orang tua? Tetap kesalahan itu dosa juga. Tapi kalau saya sih mengikuti pelajaran kita sudah sangat jelas. Yang namanya kematian tidak membedakan dewasa atau anak-anak. Dosa itu jelas. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Jadi mau orang dewasa, mau orang itu tetap oleh karena akibat dosa. Permasalahannya dosa siapa itu yang kita nggak tahu. Apakah orang tuanya sehingga digugurkan anaknya oleh karena perselingkuhan dan segala macamnya, mati juga itu anak balita kecil itu, bayi itu. Jadi yang penting sekarang ini kita harus mengerti bahwa setelah ruah atau roh itu atau nafas itu tidak ada, dia nggak kemana-mana. Makanya pertanyaan Pak Saryanto tadi, apakah roh itu kembali ke Tuhan dalam pengertian ada satu wujud, ada satu pribadi? Tidak. Tidak seperti itu, saya sudah sangat jelas. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini terakhir, Pendeta Monang, boleh jawab pertanyaan dari Bapak Saryanto. Ini terakhir ini. Oh. Jika kita ikut dalam acara orang Batak, yaitu acara mangokal, ya, atau mengumpulkan tulang belulang, apakah itu bisa kita ikuti? Kita memang nggak percaya yang mati bisa memberkati yang hidup, tapi kita mengikuti acaranya, apakah itu menjadi penyembahan berhala, apakah menyalahi di hadapan Tuhan? Oke, silakan Pendeta Monang Tambunan. Terima kasih. Jadi sebenarnya bagi orang Batak, acara atau upacara Makali Holi itu mungkin dalam hal ini pendeta Simbolo sebenarnya, karena di Samosir ya. Karena saya sudah lama di perantauan. Jadi anyway, jadi sebenarnya tidak salah ya, karena itu adalah tradisi di Alkitab yang dilakukan juga oleh Yusuf. Dia meminta kepada saudara-saudaranya, bila mana nanti mereka kembali ke tanah Kanaan, tolong tulang-tulangnya dibawa bersama dengan mereka. Dan hal itu dilakukan oleh Musa, tapi Musa tidak menyelesaikan pekerjaan itu lalu dilanjutkan oleh Joshua, dan Joshua pun menguburkan Yusuf bersama dengan leluhurnya di tanah Kanaan. Nah, Alkitab mengatakan sampai di situ saja. Persoalannya dengan orang Batak adalah ada acara Makali Holi, yaitu memanggil leluhur. Nah, di situ persoalannya, memanggil leluhur ini. Ya, jadi yang kita sebut dengan debata. Jadi ada acara-acara spiritual ya, yang mereka lakukan sehingga bagi orang Advent acara Makali Holi itu menjadi sesuatu yang dilema ya, oleh karena memang custom dan keberanian orang Batak itu memanggil leluhur itu. Sementara kita mengetahui pelajaran sekolah sahabat kita bahwa orang mati itu sudah tidak ada lagi, dan leluhur kita itu sama seperti pelajaran hari Kamis sudah meninggal juga, sama seperti kita yang baru meninggal ini, mereka dikuburkan bersama-sama di sana. Jadi itu saja. Jadi Makali Holi tidak salah, asal jangan ada acara spiritual memanggil leluhurnya di sana. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta Tambunan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri panel diskusi kita pada malam hari ini. Dan untuk itu, saya mau tambah sedikit. Kenapa saya katakan bahwa manusia itu, sifat manusia itu tetap dua. Sifat pertama dalam yang saya bacakan dalam 1 Korintus tadi, sifat jasmaninya. Kan begitu kan? Memang tadinya ya, kalau kita mundur ke belakang, kehendak Allah itu kita ini hidup kekal selama-lamanya, maka dosa itu tidak ada manfaatnya ya. Nah, tidak berguna dan tidak apa. Itu kalau kita hidup kekal ya. Maka sifat alamiah kita segambar dan serupa dengan Allah. Itu yang pertama. Tetapi karena kita masuk ke dalam dosa,
oleh karena satu orang manusia ini berdosa, maka sifat saya sifat dosa. Apa itu? Saya akan mati karena melanggar hukum Allah. Sifat saya dosa, kalau sedikit tersinggung saya marah, gitu. Jadi dua-duanya ada dalam diri saya sebagai pribadi, ya. Nah, jadi pertanyaan dari Bapak Lumban Gaul itu apa yang mau dipelajari di sini? Kan itu pertanyaannya. Satu sifat alamiahnya jasmaninya, dan satu sifat manusianya, karakternya. Oleh karena jatuh dalam dosa. Kalau tidak jatuh dalam dosa kan kita ngapain ngomong kematian kan gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan mendengarkan closing statement dari para panelis. Namun sebelumnya kembali saya akan menyapa dari Bapak Ibu yang sudah hadir, Opu Moses Nadea, Ibu Rani Timbul Sianturi, Ibu Liska Damayanti, Ibu Grace Simbolon. Selamat Sabat, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik, silakan untuk mengakhiri pertemuan kita, memberikan closing statement dari Pendeta Hector Simbolon. Closing statement sekaligus ucapkan selamat Sabat dalam bahasa Samosir. Samosir ya? Oke, silakan. Oh, Batak. Baiklah, semoga kita yang hadir pada pertemuan malam ini beristirahat di dalam Tuhan, dalam tubuh yang sudah memutih rambutnya dan sudah suntuk usianya. Dan ketika kita dikumpulkan bersama kaum leluhur, kita semua akan keluar bersama-sama dari sana untuk masuk ke dalam surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Kita harus ke surga. Songoni majo hata sen hami Tuhan mana mamasu kita saluhuna. Horat. Horas mau lihat pendeta. Selanjutnya, Pendeta Sam Semampau. Jangan lupa ucapkan selamat Sabat dalam bahasa Kupang saja. Baik, saudara yang kasihan Tuhan, Alkitab sudah sangat tegas mengatakan bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa. Orang mati itu tidak kemana-mana, tidak juga ke surga, apalagi langsung ke neraka. Orang mati itu dia tidak lagi beraktivitas. Jadi jangan percaya kalau ada orang mengatakan, ini saudara saya, kakek saya, nenek saya, opa saya, bayi saya, orang Kupang katakan ada di mana tidak. Ya, Alkitab dengan tegas mengatakan orang mati itu tidak kemana-mana. Dia tetap di dalam kubur sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Selamat Sabat, Wisneno Nokankit. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pendeta Don Lisinaga. Kematian merupakan musuh dari kehidupan. Dan ketika seseorang mati, ruahnya, napasnya akan kembali kepada Allah. Dan ketika Yesus datang kali yang kedua, maka setiap orang yang percaya kepadanya, nafasnya akan dikembalikan. Dan tubuhnya akan disempurnakan tanpa penyakit, tanpa cacat. Menjadi tubuh yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang pasti, bahwa kematian akan berakhir ketika Tuhan akan mengakhiri setiap laknat musuh dari dosa itu, dan itu akan tiba, dan itulah yang menjadi pengharapan kita. Kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Menjua-jua man bantakrina, selamat Sabat. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pendeta Lumban Gaul memberikan closing statement sekaligus nanti ucapan selamat Sabat dalam bahasa Depok. Ada bahasa Depok. Baik, kembali saya mengucapkan seperti judul pada hari Senin ya, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Saya berbuat, saya menanggung. Kira-kira gitu maksudnya. Itu shalom, selamat Sabat. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pendeta. Terakhir, Pendeta Monang Tambunan. Terima kasih. Memahami sifat manusia
adalah sangat penting. Kita sudah mempelajari bahwa sifat manusia yang Allah ciptakan di mula pertama itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Untuk dapat dan juga untuk dapat memilih atau freedom of choice apa yang harus dilakukan. Dan memang awalnya manusia diciptakan adalah untuk selama-lamanya. Tetapi oleh karena dosa, maka sifat manusia itu yang dari mortal yang dari immortal menjadi mortal. Tetapi bukan berarti hidup kita akan berakhir di dalam kematian saja. Melalui Yesus Kristus, kita masih bisa menerima kehidupan yang baka itu. Oleh karena itu, marilah kita menerima kasih Kristus dan menerima Yesus Kristus bagi juru selamat pribadi kita. Karena bila mana dia datang, ia sanggup, sebagaimana dia menciptakan manusia dan memberikan nafas hidup, dia juga bisa memberikan nafas hidup itu kembali kepada mereka yang meninggal dalam Kristus. Terima kasih. Happy Sabbath and may God bless you. Thank you. Terima kasih para panelis yang sudah membahas pelajaran Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini dengan judul Memahami Sifat Manusia. Manusia memiliki sifat yang fana dan hanya Allah yang kekal. Kekekalan hanya didapatkan ketika manusia percaya dan beriman kepada Yesus. Dan kekekalan akan kita terima ketika Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya, Pendeta James Sursina, Gembala Jemaat di PTMC Keramat Pulau Jakarta, mengucapkan Shalom, selamat Sabat, Tuhan memberkati, dan kita akan tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Hector Simbolon. Silakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kami pada malam hari ini diskusi Sekolah Sabat kami sudah berjalan dengan baik. Tuhanlah yang memberikan hikmat bagi kami dan mengajari kami untuk boleh lebih mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami seterusnya. Dan ketika kami sudah mati nanti, beristirahat di dalam Tuhan, akan ada surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan memberkati kami semuanya sepanjang sisa malam Sabat ini. Sampai hari Sabat Tuhan tetap memberkati kami. Kami sembahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, kita ucapkan selamat Sabat bersama-sama. Selamat Sabat. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.